Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviati Edi Prihatin dari Universitas Pamulang dengan program studi manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan fungsi dan prinsip koperasi dengan dosen pengampu Bapak Prasetyo Kurniawan, SEMM. Materi pembahasan saya ada 3 poin. Yang pertama ada pengertian koperasi, yang kedua ada fungsi koperasi, dan yang terakhir ada prinsip koperasi. Pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan mendasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus dengan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Fungsi koperasi. Didirikannya koperasi tentu memiliki tujuan dan fungsi. Selanjutnya akan kita bahas apa saja fungsi dan tujuan dari didirikannya koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4. Fungsi yang pertama ada membangun dan mengembangkan. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya yang relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian, koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya. Fungsi yang kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerjasama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat di sekitarnya. Fungsi ketiga, memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu, maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu, koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian tersebut. Fungsi yang keempat adalah mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun, koperasi sendiri mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dengan sifat bentuk perusahaan lainnya, di mana koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian, koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik. Selanjutnya ada prinsip koperasi. Ada 7. Yang pertama dari Munker, yaitu ada keanggotaannya bersifat sukarela, yang kedua keanggotaannya terbuka, yang ketiga pengembangan anggota, yang keempat identitas sebagai pemilik dan pelanggan, yang kelima manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis, yang keenam koperasi sebagai kumpulan orang-orang, yang ketujuh modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi, yang kedelapan efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi,
Yang ke-9, perkumpulan dengan sukarela. Yang ke-10, kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan. Yang ke-11 ada pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi. Yang ke-12 ada pendidikan anggota. Selanjutnya, menurut Rochdale, prinsip koperasi pertama ada pengawasan secara demokratis, keanggotaannya yang terbuka, bunga atas modalnya dibatasi, kemudian pembagian sisa hasil usaha kepada anggotanya sebanding dengan jasa masing-masing anggota, kemudian penjualan sepenuhnya dengan tunai, selanjutnya barang-barang yang dijual harus asli, tidak yang dipalsukan. Nomor 7, menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota. Yang terakhir, netral terhadap politik dan agama. Selanjutnya, prinsip koperasi menurut Rice Paynes. Yang pertama ada swadaya, yang kedua daerah kerjanya terbatas, yang ketiga SHU untuk cadangan, yang keempat tanggung jawab anggotanya tidak terbatas, kemudian nomor 5 pengurus pekerja atas dasar kesukarelaan, selanjutnya usaha hanya kepada anggota A, dan yang terakhir keanggotaannya atas dasar watak bukan uang. Untuk prinsip koperasi selanjutnya menurut Herman Schulz. Yang pertama, bersifat swadaya, daerah kerjanya tidak terbatas, kemudian SHU untuk cadangan, dan untuk dibagikan kepada anggota. Nomor 4, tanggung jawab anggotanya itu terbatas, selanjutnya pengurus bekerja dengan mendapatkan imbalan, dan yang terakhir, usaha tidak terbatas, tidak hanya untuk anggota. Nah, untuk prinsip koperasi selanjutnya menurut ICI, yang pertama, keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat. Yang kedua, kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara. Yang ketiga, modal menerima bunga yang terbatas, itu jika ada. Kemudian nomor 4, SHU itu dibagi 3. Yang pertama untuk cadangan, yang kedua untuk masyarakat, dan yang terakhir untuk keanggotaan sesuai dengan jasa masing-masing. Selanjutnya, untuk semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus. Dan yang terakhir atau nomor 6, gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Prinsip koperasi atau sendi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Yang pertama, sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. Nomor 2, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi. Nomor 3, pembagian SHU itu diatur menurut jasa masing-masing anggota. Nomor 4, adanya pembatasan bunga atas modal. Yang kelima, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nomor 6, usaha dan ketata laksanaannya bersifat terbuka. Dan yang terakhir, swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri. Kemudian yang terakhir, prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, keanggotaannya itu bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaannya dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kemudian yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan yang terakhir adalah kerjasama antara koperasi. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah, mohon maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.